Halo, sampai jumpa lagi pemirsa YouTube dengan saya di Tarot Aja. Kali ini saya masih membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Ada sekitar 5 pertanyaan dan kamu pemirsa yang di rumah yang sedang menonton YouTube ini, kamu bisa ikut dengan memilih nanti kartu 1 atau 2 yang tengah nanti saya gunakan untuk menjawab pertanyaan pemirsa. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Dari Evi, bingung mau usaha apa? Jadi Evi ini bingung mau usaha apa. Kita lihat di kartu. Oke, Evi. Pemirsa 1, pemirsa 2. Ini Evi, ini pemirsa 2. Kita lihat. Oke, pemirsa bisa pilih kartu nomor 1 atau nomor 2. Untuk Evi kamu ada di atas. Kita lihat langsung Evi bingung mau usaha apa, jawabannya apa? Jawabannya Five of Swords, 5 pedang. 5 pedang itu kalau ngomongi pekerjaan sebenarnya pekerjaan ini yang hubungannya dengan sesuatu yang sering dia pikirkan atau sesuatu yang senang dia lakukan. Cuman kadang dia itu ribet dengan pikirannya sendiri masalahnya. Jadi kadang pengen membuat sesuatu atau berusaha itu membingungkan masalah modal, masalah alat, masalah apa. Jadi kadang itu malah menjadi fokus dia, bukan pada kemampuan dia. Padahal di sini terlihat dia mempunyai kemampuan. Jadi sarannya dari kartu ini, modal itu tidak hanya uang, Evi. Modal itu bisa ide, bisa gagasan, bisa semangatmu, bisa kreativitasmu, relasimu. Baru ngomongin uang. Kamu punya uang, kalau kamu gak bisa ngapa-ngapa, ya gak akan jadi apa-apa. Tetapi ketika kamu punya kemampuan, punya skill, walaupun kamu tidak punya uang, kamu bisa menggunakan semua yang ada seadanya dulu, dari kecil dulu. Lakukan sesuatu dari kecil dulu, jangan berharap langsung besar, tapi lakukanlah kecil-kecil dulu. Nah, dari situ nanti kamu akan menjadi besar. Jadi manfaatkan semua hal yang ada di sekitarmu. Maksimalkan itu, termasuk temanmu, termasuk jaringanmu, termasuk apapun, manfaatkan itu. Nah, kalau ini kamu usahanya misalnya harus menggunakan alat, ya coba kamu berunding, bekerja sama dengan orang lain yang punya alat, sehingga kamu bisa sharing profit atau berbagi keuntungan dengan temanmu yang punya alat, tapi kamu tetap kerjaannya tetap jalan gitu. Jadi yang paling penting adalah pikiranmu fokus pada kemampuanmu apa, skillmu apa, dan jangan pernah menjadikan uang itu sebagai alasan kamu tidak punya modal dan kekuatan. Kekuatan yang paling penting adalah skillmu dan daya pikirmu. Jadi maksimalkan pikiranmu untuk mencapai usaha yang kau inginkan. Itu Evi. Kita lihat untuk pemirsa pertama. Bingung mau usaha apa? Kita lihat ya. Pemirsa bingung mau usaha apa? Nah, di sini kemungkinan kalau kamu pernah membuat usaha, di sini tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba hancur, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba mengalami kerugian, dan itu banyak faktor dari luar dirimu. Jadi faktor-faktor luar banyak. Tetapi sebenarnya kartu ini menggambarkan bahwa kamu masih punya kesempatan untuk membangun ulang usaha-usaha yang kamu sukai. Ya kalau masih trauma dengan usaha yang lain, yang kemarin, coba kamu cari usaha lain. Misalnya ya, kemarin kamu usahanya jual pakaian online shop. Nah sekarang nggak jual pakaian, tetapi kamu bikin laundry. Nggak ada alat, mahal bahannya. Ya sudah, kamu bikin apa? Masakan lah. Buatlah masakan, pre-order dulu dengan teman-teman di sekitarmu. Dari kartu ini masih ada kesempatan untuk membangun sesuatu lebih besar lagi. Jadi jangan putus asa, kegagalanmu bukan segalanya. Yang paling penting adalah kamu tetap semangat untuk melakukannya lagi. Itu ya. Kita lihat pemirsa yang kedua. Bingung mau usaha apa? Jawabannya adalah The Devil.
kartu ini menggambarkan ada kebiasaan yang buruk pada dirimu. Entah itu bentuknya adalah ketergantungan pada orang lain, bentuknya lah kamu hanya suka bekerja dengan orang lain, atau kalau kelamaan dan kamu terlalu tergantung, itu menjadi hal buruk untuk dirimu. Nah, ini juga bisa menggambarkan kamu tuh malas-malesan, ogah-ogahan, pengennya yang enak-enak. Nah, ini yang membuat kamu susah untuk usaha. Orang usaha itu tidak mikir duitnya dulu, tetapi berpikir mau ngapain dulu. Jadi sarannya untuk kamu yang pemirsa nomor 2, temukan hatimu, temukan hal yang menyenangkan dalam hidupmu, entah itu hobi, entah itu apa. Nah, jadikan itu tempat untuk mencari uang atau ladang uang. Jadi berangkat dari hal yang kamu sukai dulu, nggak usah muluk-muluk ke hal yang besar-besar, tapi kamu suka apa? Temukan itu. Kalau sudah ketemu, gimana hal yang kamu sukai itu bisa menghasilkan uang, atau dijual atau digamanakan. Intinya adalah gimana yang kamu sukai menjadi penghasilan. Di situ ya. Begitu untuk pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut dari Meta S. Meta S ini pertanyaannya, keuangan dan pekerjaan saya ke depan gimana? Kok rasanya gini-gini aja? Hati-hati ya, kadang gini-gini aja itu bukan berarti buruk, tetapi stagnasi. Dalam arti stagnasi itu apa sih? Kamu mengalami kehidupan yang datar. Nah, datar itu belum tentu negatif loh, belum tentu di bawah loh. Bisa saja kamu sebenarnya punya, cuman kamu ngerasanya biasa gitu loh. Nah, ini masalah gaya hidup. Kamu nggak miskin, cuman gaya hidupmu yang kelebihan, bisa juga gitu loh. Jadi akhirnya kamu nggak bisa menikmati apa yang kamu dapat ketika gayamu tidak sesuai dengan apa yang kamu punyai. Tapi kita lihat di kartu. Keuangan dan pekerjaan saya ke depan gimana? Kok gini-gini aja. Media di atas, pemirsa 1 di kiri, pemirsa 2 di kanan. Silahkan pilih kartumu mana yang sesuai dengan perasaanmu. Oke. Kita buka untuk media. Meta S, media atau meta. Oke, kita lihat. Kalau pertanyaannya, keuangan dan pekerjaan saya ke depan gimana? Pada ini pekerjaan dan keuangan bagus, Meta. Bagus, bahkan kamu akan mendapat posisi yang bagus. Kalau sekarang kamu bekerja di level supervisor atau staff, mungkin kamu bisa ke depan kamu bisa mencapai titik manajer. Jadi kalau manajer pun kamu bisa di atasnya manajer. Jadi ke depan di pekerjaan dan keuangan kamu mapan, mantap, punya posisi yang bagus, punya uangnya bagus. Tetapi ingat yang saya omongkan di awal tadi. Masalahnya kadang bukan uang, tapi masalahnya adalah gaya hidupmu gimana. Kalau gaya hidupmu bisa menikmati kehidupanmu, bisa menikmati apa yang kamu dapatkan, semua jadi enak, jadi indah. Tetapi ketika gaya hidupmu tidak sesuai dengan keuanganmu sebenarnya nggak ada masalah, ya cukup itu kalau kamu mau cukupkan. Tetapi kamu terlalu tinggi gayanya dibanding pendapatannya, ya itu bisa menderita buat kamu. Tetapi kartu ini juga menggambarkan hati-hati dengan teman atau seseorang yang dekat dengan kamu, karena kamu kadang sangat gampang ditipu atau dibohongi atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang kamu anggap baik. Jadi peringatannya, ke depan rezeki bagus, posisi bagus, tapi hati-hati dengan orang yang kelihatannya baik. Kadang dia memanfaatkan kamu. Oke, gitu. Meta S. Kita lanjut ke pemirsa pertama. Pemirsa pertama, keuangan dan pekerjaan saya ke depan gimana? Oh, ini bagus. Maksudnya pekerjaanmu dan keuanganmu ke depan tuh semakin maju, semakin semakin meningkat, semakin berkembang. Nah, cuman sarannya, pekerjaan itu kan untuk memenuhi kehidupanmu. Jadi tolong jaga batinmu, jaga hatimu. Jadi boleh kamu ngejar harta dan semuanya, pekerjaan, karir dan segalanya, tetapi bahagiakan dirimu ya. Nanti kamu kalau capek
Kasihan, soalnya kadang kamu terlalu ngebut dalam mencapai itu semua. Jadi jangan lupa istirahat, hargai dirimu, hadiahi dirimu karena dia telah bekerja maksimal untuk hidupmu. Gitu ya. Kita lanjut ke pemirsa kedua. Keuangan dan pekerjaan saya ke depan gimana? Wah, ini juga bagus. Ini bagus semua ini. Ini bagus. Kamu akan mendapatkan posisi yang semakin besar, semakin tinggi dibanding sekarang. Walaupun mungkin cara-caranya berbeda. Maksudnya caranya berbeda gini. Ada satu hal yang membuat kamu akhirnya secara prestasi meningkat. Dan itu menjadi rekomendasi cepat untuk kamu bisa mendapat posisi tertentu. Jadi kalau harusnya kamu berjenjang lewat jenjang kayak gini, tapi ini kemungkinan kamu tidak lewat jenjang yang linear ya, atau jenjang yang biasa, tetapi kamu karena ada prestasi tertentu membuat kamu layak menduduki posisi tertentu. Jadi kamu gak usah ragu, pikiranmu semua sudah siap untuk menghadapi hari esok, dan sukses untuk kalian semua. Gitu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Nana. Ke depan bakal ada pekerjaan lebih baik gak? Ke depan bakal ada kerjaan lebih baik gak? Kali ini banyak yang tanya pekerjaan. Kelihatannya ini pandeminya sudah lumayan membuat kita tersiksa atau kalian tersiksa ya. Kita lihat saja di tarot. Ke depan Nana, pemirsa 1, pemirsa 2. Ke depan bakal ada pekerjaan lebih baik gak? Kita lihat. Ke depan bakal ada pekerjaan lebih baik gak? Kita lihat dulu. Di sini jawabannya untuk kamu Nana. Aku harus tegas mengatakan belum ada pekerjaan lebih baik dari sekarang. Tetapi ini adalah saat untuk mengevaluasi perjalanan hidupmu secara karir. Jadi saran dari kartu ini adalah berhentilah sejenak. Luangkan waktumu sejenak untuk mengevaluasi. Jadi temukanlah pekerjaan-pekerjaan di sekitarmu yang bisa menghasilkan uang. Kadang kamu bekerja mengejar uang, tapi kamu gak menyukai pekerjaannya. Nah di sini kadang ada rezeki yang dekat, yang kamu harus pahami itu, harus amati itu. Jadi kadang rezekinya ada di sekitarmu. Jadi evaluasi dirimu, berhenti sejenak, evaluasi dan manfaatkan yang sesuatu yang dekat dan senang dengan kamu. Apa kamu senangi? Nanti rezekinya akan bagus. Gitu, Nana. Kita lanjut ke penanya pertama. Penanya pertama. Ke depan bakal ada pekerjaan lebih baik gak? Mirip lagi jawabannya. Yang keluar adalah The Hermit. The Hermit adalah pesannya, gambarannya adalah bahwa ini adalah saat yang tepat untuk kamu introspeksi. Jadi diamlah, introspeksilah ke dalam dirimu, bertanyalah ke dalam dirimu. Ketika kamu sudah menanyakan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu cari, nanti ada yang ngantar kamu ke titik itu, ada yang membawa kamu ke sana. Jadi saranku jangan hanya mengejar pikiran dan mengejar kebutuhan yang seolah-olah berat sekali, tetapi ada saatnya kamu harus berhenti, kamu melihat ke dalam dirimu, sebenarnya kamu pengen ngapa, sebenarnya dalam pekerjaan itu untuk apa, dan pekerjaan apa yang paling pas untuk kamu. Nah jawaban itu nanti ada di dalam batinmu. Nah ketika kamu sudah menemukan, nanti ada yang mengantarkan. Oke, itu ya. Kita lanjut ke penanya kedua. Penanya kedua. Ke depan bakal ada pekerjaan lebih baik gak? Jawabannya ada. Ini ada peluang ya. Ada peluang yang menghasilkan uang, wilahan yang bagus, ide usaha yang bagus. Tapi masalahnya kamu bisa nggak mengimplementasikan atau mewujudkan ide-ide yang menghasilkan uang itu menjadi uang gitu loh. Jadi kadang kalau ngomong ke depan bakal ada pekerjaan lebih baik gak? Ada pekerjaan lebih baik. Nah pekerjaan ini bisa bentuknya sebuah tawaran, atau ini sebuah ide yang harus kamu gagas, atau kombinasi. Jadi ada tawaran karena kamu dipercayai pada posisi tertentu, tetapi kamu harus bisa berkreasi, membuat ide dari pekerjaan itu sampai jadi teknis, sampai jadi
realitanya seperti apa, kenyataannya seperti apa. Jadi itu. Jadi kalau ngomongin ke depan bakal ada pekerjaan lebih baik apa enggak? Jawabannya bakal ada kalau di sini. Itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari inti B. Ke depan rezekiku bagaimana? Ini banyak rezeki hari ini. Oke, enggak apa-apa. Inti B. Pemirsa, inti, pemirsa. Oke, inti pemirsa 1, pemirsa pilih kartu nomor 1 atau nomor 2. Kita lihat inti. Ke depan rezekiku bagaimana? Kita lihat rezeki bagaimana sih? Ke depan aku melihatnya ada ide baru, ada tawaran baru tentang rezeki dan keuanganmu. Jadi kamu tenang, tetap berdoa dan kerjakan semua pekerjaanmu secara maksimal. Ke depan ini kemungkinan ada tawaran baru dan ide baru dalam pekerjaan. Dan kalau kamu bisa menyambut pekerjaan itu dengan bagus, dia akan menghasilkan sesuatu. Oke, itu untuk inti. Kita lanjut ke pemirsa pertama. Yang memilih kartu pertama, kita jawab. Ke depan rezekiku gimana? Kita lihat. Rezekimu ke depan bisa bagus, cuman kamu harus fokus dan kamu harus berani ekspansi. Jadi daya kerjamu harus kamu tingkatkan. Kalau kamu ditugaskan lebih berat atau kamu ditugaskan harus runner, harus bekerja ke sana kemari, ambil saja pekerjaan itu. Karena itu akan mempengaruhi kemampuan dan penilaian atasan kamu terhadap kamu. Dan kalau itu usahamu sendiri, kegigihanmu ekspansi ke daerah-daerah lain atau kamu bergerak dengan maksimal, itu akan menjadi tahap-tahap dan tonggak-tonggak kamu mencapai kesuksesan. Jadi nggak usah mengeluh ketika mendapat pekerjaan yang banyak, kerjakan itu, tetap fokus, nanti kamu akan meningkat. Oke, nanti meningkat ya rezekinya. Kita lihat ke pemirsa kedua. Pemirsa ke depan rezekiku bagaimana? Rezekimu ke depan tuh meningkat sebenarnya. Cuman di kartu ini kadang kamu susah untuk tawarannya kadang ada perbedaan dengan prinsipmu sedikit. Tawarannya kadang jauh dari tempatmu, bisa itu kota, bisa itu negara, bisa itu pulau, bisa itu provinsi dan macam-macam. Nah, ketika kamu bisa memilih tawaran pekerjaan ini, secara rezeki kamu akan lebih bagus. Tapi kartu ini juga bisa menggambarkan sebuah tawaran kerjasama ya. Kalau ini nanti kamu ada tawaran kerjasama, ya saran dari kartu ini ambil saja, karena ini akan bisa membawa kamu ke arah yang lebih bagus. Begitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut adalah nasehatu. Pertanyaannya mirip yang kemarin, tapi nggak apa-apa, kita jawab aja. Kapan saya hamil? Dia bertanya tentang hamil. Pemirsa yang kamu belum hamil dan pengen tahu kamu hamil apa enggak, kamu bisa pilih nomor 1 dan nomor 2, kiri atau kanan. Pilih kartu 1 atau 2. Adela akan saya pilih yang tengah. Yang lain untuk pemirsa. Adela ada di atas, pemirsa ada di kiri dan di kanan. Silakan pilih kartumu pemirsa. Adela, kapan saya hamil? Di kartu ini sebenarnya kamu bisa cepat hamil, Adela. Cuman kenapa kok kamu kayak belum menemukan kebahagiaan? Kunci di kartu ini adalah, kunci di kondisimu adalah gimana kamu bisa menemukan perasaan yang gembira dengan keluargamu, dengan pasanganmu. Tidak hanya dengan pasangan, dengan suami ya, tetapi kalau kamu cewek dengan suami ya, tetapi juga dengan saudara, kakak, adik. Jadi bangun situasi yang hangat dengan keluarga. Ketika situasinya hangat, maka kamu akan mudah hamil. Atau pasanganmu tolong dicek, kalau aku baik-baik aja kok,
aku sama keluarga harmonis. Nah, tolong dicek pasanganmu ada enggak semacam tekanan atau semacam perasaan yang belum nyaman di dia, yang itu bisa mengganggu reproduksinya. Jadi sarannya, bangun komunikasi yang bagus dengan pasangan, dengan suami. Kalau kamu cewek, kelihatan cewek ya, bangun komunikasi yang bagus, bawa enjoy, bawa happy. Ini lagi masa pandemi ya, coba kalian naik sepeda malam-malam atau naik sepeda pagi-pagi deh bareng suami. Rayakan hidupmu senang-senang dengan pasangan. Nanti biar gampang dapet anak lagi. Oke, gitu. Kita lanjut ke pemirsa pertama. Kapan saya hamil? Ini sebenarnya dekat, Pak. Kalau ngomongin waktu dekat nih, kamu dekat bisa dalam hitungan bulan, 4 bulan gitu bisa hamil. Cuman apa ya, longgarkan dirimu, tenangkan dirimu, happy sama pasanganmu, dan jangan lupa melakukan hubungan gitu loh. Karena yang paling penting itu ya harus kamu sadari, jangan kamu pengen tapi nggak melakukan dengan pasangan, kan aneh. Jarang melakukan kok pengen punya pasangan lah. Kalau kamu sudah punya anak dulu, KB-nya ya dilepas, melakukan dengan enjoy, hatimu dibuat bahagia, ini nanti nggak lama dapat kok gitu loh. Semoga dalam hitungan bulan kamu dapat. Oke? Kita lanjut ke penanya kedua. Kapan saya hamil? Kamu udah lama gak hamil ya? Atau kamu pernah hamil terus sekarang menunggu kehamilan berikutnya gitu ya? Oke, jadi tolong, kalau kamu sudah lama hamil, maksud sudah lama hamil itu udah pernah hamil tapi lama, tolong kamu ingat-ingat masa-masa hamil yang indah dulu. Diambil situasinya biar jadi menjadi kondisi batinmu yang sekarang. Atau kamu banyak-banyak membaca tentang kehamilan, atau kamu mendekati teman-temanmu yang hamil, ngobrol, biar energinya biar berkembang, biar kamu punya energi lagi, hidup lagi feel-nya. Terus kemudian biar reproduksimu sehat dan akhirnya bisa hamil. Jadi kamu perlu mengingat situasi yang menyenangkan tentang kehamilan. Karena kalau kehamilan yang dulu adalah hal-hal yang gak enak, rasa capek, rasa sakit, ketakutan dan macam-macam, kamu ya akan semakin susah hamil. Jadi senang-senanglah. Jadikan itu hal yang menyenangkan, jangan hal yang menakutkan. Itu ya, termasuk kamu harus menyiapkan anakmu untuk ASI eksklusif loh. Jangan dikasih formula, karena anakmu pengennya keren toh. Kalau yang paling keren itu kan susunya mamanya, bukan susunya pabrik kan gitu loh. Oke, jadi siapkan batin, siapkan hatimu untuk menerima anugerah dari Tuhan, yaitu kehamilan. Nah, ketika kamu siap, ketika kamu enjoy, filmmu bagus, nanti cepat hamilnya. Itu. Sekian pertanyaan jawaban pertanyaan dari pemirsa untuk kali ini. Bagi teman-teman yang baru datang ke channel saya, silahkan di subscribe, like dan share. Atau kalau ingin bertanya bisa DM, bisa komen di YouTube channel saya. Dan apapun masalahmu, ditarot aja. Dan kita rayakan kehidupan dengan ditarot aja. See you.